Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, di tangan saya sekarang ini udah kedatangan smartphone seri M terbarunya Samsung nih. Dan ini adalah Samsung Galaxy M15 5G. Yang kalau kelihatannya sih ini packaging boxnya lumayan nyentrik ya. Bisa dibilang beda gitulah dari seri M yang pernah kita bahas sebelumnya. Tapi pasti kalian penasaran kan, sebetulnya spesifikasi apa sih yang dibawa Samsung Galaxy M15 5G ini? Jadi, biar kalian gak makin penasaran, gimana kalau kita unboxing dulu guys. Dan tentunya seperti biasa lah ya, kita pindah ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box dari Samsung Galaxy M15 5G-nya ya. Dan beneran aja untuk looks packagingnya kali ini tuh bisa dibilang cukup nyentrik guys, karena beneran beda daripada seri M yang pernah kita bahas di seri yang sebelumnya. Bisa dilihat ya, di bagian atas ini ketulis Samsung X Free Fire dan di bagian bawahnya ada tagline gak ada matinya. Di sini ada satu buah stiker ketulis Axis ya. Jadi kalian kalau beli bisa dapetin kartu perdana Axis dengan total kuota yang bisa dapetin secara gratis itu sebesar 125 GB dan ini aktif selama 6 bulan guys. Untuk bagian depannya atau siluetnya juga seperti ini guys, bisa dibilang ya masih lumayan mirip aja dengan seri yang sebelumnya, dan ketulis M15 5G yang gede, dan di bagian sini ketulis untuk kapasitas baterainya sebesar 6000 mAh, dan untuk varian yang bakal kita unboxing ini atau bisa dibilang yang tersedia ya, ini tuh hanya di varian RAM 6 GB dengan kapasitas storage sebesar 128 GB. Di sebelah kiri ya seperti biasa ya, gini doang ketulis Galaxy M15 5G. Di bagian kanannya juga, di bagian atas ya polos aja, cuman ada satu buah barcode dan ada logo Free Fire-nya juga di sini. Dan di bagian bawahnya di sini ada beberapa keterangan email, dan untuk varian warna yang bakal kita unboxing ini adalah varian warna dark blue-nya ya. Nah, kalau untuk di bagian belakangnya guys, di sini ada beberapa key selling point-nya ya, terutama yang bakal saya notice di sini adalah untuk chipsetnya. Ternyata yang dipakai ini adalah MediaTek Dimensity 6100 Plus yang bisa dibilang udah pernah dipakai di Samsung Galaxy A series mereka, yaitu A15 5G kalau nggak salah. Dan untuk sisanya kalian bisa pause dan screenshot aja kalau kalian penasaran sama detail yang lainnya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung buka aja guys untuk packaging boxnya. Ini ya masih dibungkus sama plastik ya, kita kletekin aja ya seperti ini. Dan benar ya, kita dapetin satu buah kartu perdana dari Axis. Dan oh, ternyata dibukanya seperti ini guys. Jadi beneran ya, ini tuh cuma cover aja. Dan tapi ya menarik sih, karena ini bagian dari packaging box dari Samsung Galaxy M15 5G-nya. Walaupun memang secara realnya ya masih sama guys, kotaknya seperti ini ya. Nah, ini masih disegel juga ya. Pastikan kalau kalian beli ini masih tersegel rapi seperti ini. Dan sekarang kita coba buka aja guys. Ya, seperti ini guys, cara bukanya masih sama ya. Jadi diselorotin aja dan kita dapetin satu buah kotak ya. Seperti biasa nih ketulis Samsung, dan di bagian dalamnya harusnya sih ini ada satu buah kartu panduan pengguna dan juga garansi ya. Dan juga kita dapetin satu buah kabel charger yang tentunya ini adalah C2C guys. Untuk kepala chargernya tentu aja udah nggak tersedia guys. Jadi pastiin kalau kalian beli bisa cari-cari dulu ya. Kali aja ada e-commerce atau toko di marketplace yang masih bisa kasih bundling gratis untuk travel atau adapter charger bawaannya. Oke, ini dia smartphone-nya guys. Jadi masih kebungkus sama kertas ya. Dan di bagian terakhirnya sini ada satu buah SIM tray ejector buat kita buka slot SIM tray-nya nanti. Oke, ini dia smartphone-nya guys. Ya, masih kebungkus sama kertas seperti ini ya. Kita coba buka dulu aja. Harus berhati-hati guys, apalagi kalau misalkan kalian punya niatan dijual lagi ya. Karena ini tentunya rawan robek ya. Seperti ini, dan kita sekarang buka. Nah, ini dia smartphone-nya guys untuk looks desainnya. Ini ternyata ada dua stiker ya. Sekarang kita coba buka. Dan seperti inilah untuk looks desain Samsung Galaxy M15 5G-nya. Wow, tapi feel-nya saya ngerasa beda guys daripada seri-seri M yang sebelumnya, bahkan yang terakhir pernah kita coba guys. Untuk bagian frame-nya ini bisa dibilang cukup flat ya, jadi nggak dibuat kayak sedikit rounded gitu, jadi nggak melengkung ya, ini benar-benar flat. Dan untuk tekstur di bagian belakangnya atau finishingnya ini tuh glossy guys. Dan
Harusnya sih kalau kalian ambil warna ini cukup aman ya dari yang namanya bercak sidik jari. Oke, di bagian belakangnya ini tuh ada setup triple kamera guys, dimana untuk lensa kamera utamanya 50 megapiksel, resolusinya ada lensa kamera ultrawide yang resolusinya sebesar 5 megapiksel dan satu buah lensa kamera makro 2 megapiksel. Dan ini ada juga satu buah LED flash. Dan sedangkan untuk di lensa kamera depannya ini tuh resolusinya sebesar 13 megapiksel aja. Dan sayangnya dia nggak dikasih anti gores guys, jadi ya lagi-lagi langsung bagian layarnya gitu ya, jadi bener-bener kayak telanjang gitu guys. Jadi ya pasti kalau kalian beli smartphone ini ya minimal kalau misalkan kalian nggak dapetin bundling yang gratis untuk travel atau ada kepala chargernya, kalian bisa ambil atau bisa dibilang beli juga untuk anti goresnya guys. Jadi ya biar nggak lecet-lecet aja gitu ya. Dan kalau kita lihat di bagian atas frame-nya sini tuh ada satu buah lubang mikrofon aja ya, jadi nggak ada apa-apa lagi. Di sebelah kanannya ada tombol volume dan tombol power yang harusnya ini merangkap sebagai sensor sidik jari juga. Di bagian bawahnya ini ada satu buah grill speaker yang modelnya udah seperti ini guys, dan kemudian ada port charger USB Type-C buat ngecas, dan ini ada lubang mikrofon lagi dan masih disediain juga satu buah port jack audio 3,5 mm-nya ya. Dan tentunya di sebelah kirinya ini ada satu buah slot SIM tray yang kalau kita cek ya, ternyata dia jenisnya hybrid guys. Jadi kalian bisa pilih nih mau gunain 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card beserta memori eksternal tambahan ya. Mengingat ini storage-nya sebatas 128 GB aja, kayaknya kalian bakalan cuma pakai 1 kartu nano SIM card aja. Dan seperti biasa tentunya guys, karena ini adalah smartphone baru, jadi ya saya coba nyalain dulu sambil setting-setting dan install beberapa aplikasi tentunya buat nanti kita bahas lagi selanjutnya. Jadi pastiin kalian nggak kemana-mana guys. Yuk. Oke, jadi ini dia guys buat tampilan layar awal dari Samsung Galaxy M15 5G-nya ya. Jadi barusan aja nih saya selesai setting-setting smartphone-nya dan tentu aja install beberapa aplikasi buat nanti kita bakal bahas. Tapi sebelum itu kalian bisa lihat sendiri aja lah ya, untuk desain bagian layar depannya ternyata Samsung masih setia sama desain layar Infinity U display-nya nih guys. Jadi belum yang pansol ya. Dan untuk lux bezel-nya juga ini termasuk yang masih cukup tebal, terutama di bagian dagu bawah layarnya sini. Dan untuk kecepatan baca dari sensor sidik jarinya bisa kalian lihat sendiri juga lah ya. Ini untuk kecepatannya sayangnya memang masih kerasa agak delay guys. Jadi nggak secepat smartphone 2 jutaan yang pernah saya coba belakangan ini ya. Nggak tahu kenapa nih. Dan untuk kecepatan baca dari fitur keamanan Face Unlock-nya ini ya, ini masih sama aja guys dengan kecepatan baca sensor sidik jarinya tadi. Jadi masih ada beberapa delay-nya ya, walaupun sebetulnya wajar, tapi kayaknya ini agak sedikit terlalu lama ya guys ya buat respon daripada fitur keamanan sidik jari maupun yang Face Unlock-nya. Nah, sekarang saya mau coba sedikit bacain lagi ya guys beberapa highlight spesifikasi yang di bawah Samsung Galaxy M15 5G ini, yang seperti biasa bisa kalian lihat di sebelah kiri layar kalian saat ini. Untuk layar guys, kita mulai dari layarnya dulu. Ini untuk layar dia luasnya sebesar 6,5 inci, panelnya udah dipakein Super AMOLED, dan untuk tingkat peak brightness-nya dia bisa mencapai di 800 nits. Untuk refresh rate layarnya dia 90 Hz, dan untuk proteksi layarnya sayangnya saya belum dapat informasi apa-apa nih guys. Jadi belum tahu apakah udah diproteksi pakai kaca Corning Gorilla Glass Series atau belum, dan sayangnya juga ini nggak disediain anti gores waktu pertama kali kalian buka boxnya ya. Dan untuk performa dia dipakein chipset MediaTek Dimensity 6100 Plus, dan untuk GPU-nya dia dipakein GPU Mali G57 MC2 yang untuk skor Antutu benchmark-nya dia bisa mencapai di angka 385 ribuan. Kalau untuk kamera dia setupnya triple kamera ya guys ya, dimana untuk resolusi kamera utama 50 megapiksel, ada lensa kamera ultrawide yang resolusinya 5 megapiksel dan satu buah lensa kamera makro yang resolusinya 2 megapiksel. Sedangkan buat lensa kamera selfie di depan layarnya sini dia beresolusi sebesar 13 megapiksel. Untuk fitur-fitur lainnya yang saya tahu ini ada fitur NFC guys, dan yang paling menarik ini udah disediain juga fitur Samsung Knox Vault, yaitu fitur keamanan yang biasanya itu ada di jajaran smartphone flagship maupun kelas mid-range-nya mereka, dan sekarang udah turun ke kelas entry levelnya. Ini cukup menarik ya guys ya buat smartphone Samsung yang saat ini harganya ya bisa dibilang ini kalau kalian beli di hari ini di tanggal 27 Juli ini bisa dapetin diskon sebesar 200.000, jadi sekitar 2499 juta aja. Jadi kalau untuk harga normalnya Samsung Galaxy M15 5G ini tuh dibanderol dengan harga sekitar 2,699 juta, atau ya bisa kita sebut aja sebesar 2,7 juta
juta guys. Nah sekarang kita lihat ya untuk sensor-sensornya. Ini termasuk yang lengkap ya guys. Untuk ukuran smartphone 2 jutaan. Ada sensor cahaya, orientasi, dan sensor magnet juga ada. Jadi harusnya kalau kalian mau pakai aplikasi Google Maps atau buat tracking maps gitu, ini navigasinya bakalan lebih akurat. Dan untuk sensor giroskopnya kalau kita lihat di sini dia pakai sensor kayaknya virtual gyro ya guys, tapi nggak tahu nih, nanti bakal saya coba konfirmasi di video reviewnya aja. Nah, kalau ini untuk skor AnTuTu benchmarknya guys, jadi seperti inilah buat detailnya, kalian bisa lihat sendiri ya, ternyata dia bisa dapetin skor 386 ribuan yang at least ini kayak bener-bener mirip sama Samsung, sama chipset MediaTek Helio G99 Ultimate yang belakangan lagi di spam banyak brand ya. Jadi kalian tinggal pilih aja deh mau pakai yang kayaknya kerasa lebih tinggi sedikit tapi belum 5G, atau chipset ini yang menurut saya ini dengan skor segini ya harusnya udah cukup lah ya kalau mau pakai main game ringan-ringan gitu, dan dia udah punya jaringan atau support jaringan sinyal 5G. Untuk dipakai main game Free Fire Max, dia bisa dapetin settingan grafis tertingginya ya guys, yaitu di settingan grafis Max. Kalau untuk di game PUBG Mobile, dia bisa dapetin settingan grafis tingginya di Smooth Ultranya ya. Dan kalau buat dimainin di game Mobile Legends, dia bisa dapetin settingan grafis Ultra dengan frame rate-nya yang super guys, alias harusnya bisa dapetin di FPS rata-ratanya tuh di 90 FPS. Tapi ya ini karena untuk video unboxing aja, jadi belum bisa saya pastikan apakah performanya stabil buat dipakai main game atau enggak. Jadi pastiin kalian tunggu aja buat video reviewnya yang mungkin bakalan kita publish sekitar seminggu setelah kita buatin video unboxingnya ini guys. Dan oke, untuk informasi juga guys, kalau misalkan pertama kali kalian nyalain smartphone ya atau buka HP-nya ya, sebelum kalian koneksi jaringan WiFi maupun apapun gitu ya, ini untuk memori penyimpanannya yang terpakai hanya sebesar 19,2 GB aja guys. Dan kalau kalian nggak koneksi jaringan WiFi atau pakai kuota gitu ya, kalian bisa lihat kalau kalian buka Play Store, dia bakalan dapetin update software sebanyak 34 guys. Jadi ya pastiin kalian koneksiin jaringan WiFi ya kalau pertama kali kalian setting-setting smartphone-nya. Kalau untuk urusan software, Samsung Galaxy M15 5G ini bisa dibilang udah dipakein sistem software yang paling baru guys, yaitu versi Android 14 dengan tampilan UI yang versi 6.1 guys. Dan untuk jaminan update software sendiri saya juga belum tahu pastinya berapa guys, tapi kalian tenang aja, smartphone Samsung itu rata-rata pasti dapat jaminan update software, entah itu 2 tahun atau sebanyak 3 tahun ya guys. Jadi nanti bakalan saya update lagi di video reviewnya aja. Nah sekarang kita coba intip untuk aplikasi kamera bawaannya guys. Kalian bisa perhatikan ya, untuk mode-modenya ini tersedia mode foto, mode portrait, kemudian ada mode seru juga di sini. Kita lihat ya, mode seru ini ya ada beberapa filter yang bisa kalian pakai atau gunakan. Dan untuk mode videonya di sini untuk rasionya bisa kalian pakai 9:16, kemudian 1:1, dan juga yang versi fullnya seperti ini. Tapi untuk resolusinya kalian bisa perhatikan ini maksimalnya hanya di Full HD 30 fps aja. Dan ini juga berlaku buat lensa kamera depannya guys. Jadi nggak tersedia yang 60 fps apalagi yang 4K seperti itu guys ya. Dan untuk di mode lainnya kalian bisa perhatikan di sini tersedia mode Pro, panorama, mode food ya atau makanan, kemudian ada mode malam, makro, gerak lambat, dan ada mode hyperlapse juga. Dan ini dia guys buat beberapa sampel fotonya. Ya, jadi guys, saya rasa kayak gitu dulu aja ya untuk video unboxing kita kali ini. Jadi buat kalian yang mungkin masih penasaran sama beberapa hal lain dari Samsung Galaxy M15 5G-nya, atau kalian mau request untuk video settingnya, boleh banget, bisa tulisin aja sebanyak-banyaknya di kolom komentar yang ada di bawah ya. Karena nanti untuk lengkapnya kalian tungguin aja di video reviewnya yang sekali lagi bakalan tayang sekitar seminggu lah paling cepet ya. Untuk video review bakal tayang setelah video unboxing ini saya publish guys. Dan buat kalian yang tertarik buat beli, bisa langsung aja check out lewat link yang pastinya juga udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah guys. Karena lumayan nih, kalau kalian beli waktu flash sale kayak gini ya, kalian bisa dapetin harga yang menurut saya affordable guys, karena bisa dapetin diskon sebesar Rp200.000. Oke, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys. Thank you banget buat kalian yang udah tonton, dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video unboxing yang berikutnya. Bye.